Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ngopi edukasi dimanapun Anda berada. Pernah nggak sih kalian bayangkan kalau tiba-tiba Indonesia tidak punya Pancasila? Apa yang terjadi ya? Apakah kita masih bisa rukun meski berbeda agama, suku, dan budaya? Apakah kita masih bisa bersatu dari Sabang sampai Merauke? Atau justru negara kita gampang hancur karena tidak punya dasar yang kuat? Nah, jawaban dari pertanyaan itu ada di satu kata, yaitu kesaktian Pancasila. Yuk kita kupas bareng-bareng di Ngopi Edukasi, ngobrol pintar, enak, dan berdedikasi. Tempat kita belajar dengan santai. Siapkan kopimu, karena pembahasan kali ini bikin kita makin cinta dengan Indonesia. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, ada fakta unik nih tentang Pancasila. Ternyata Pancasila punya 3 hal penting. Pertama, 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila, karena pertama kali Bung Karno mengusulkan dasar negara. Yang kedua, 18 Agustus 1945 adalah hari Pancasila sah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila, karena mampu bertahan dari ancaman dan tantangan yang ingin menggantinya. Jadi, kalau kita ibaratkan, Pancasila itu punya tanggal lahir, tanggal disahkan, dan tanggal diuji kesaktiannya. Yuk, hari ini di channel kesayangan kita, Ngopi Edukasi, ngobrol pintar, enak, dan berdedikasi, akan membahas tuntas tentang kesaktian Pancasila. Tonton sampai akhir, karena kamu gak bakalan rugi kalau nonton sampai akhir. Kenapa Pancasila disebut sakti? Lalu apa maknanya buat kita di zaman sekarang? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Dengan 1 klik sederhana yang gratis, kamu sudah mendukung semangat kami di Ngopi Edukasi, ngobrol pintar, enak, dan berdedikasi untuk selalu membuat konten-konten yang bermanfaat. Kami doakan semoga kalian yang sudah subscribe selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan semangat belajar yang gak ada habisnya. Oke, kami hitung ya, 1, 2, 3, pencet tombol sekarang. Oke, kalau sudah, terima kasih. Yuk lanjut ngobrol seru tentang kesaktian Pancasila. Sebelum paham tentang kesaktian Pancasila, kita harus terlebih dulu tahu sejarahnya. Bayangkan, pada tahun 1945 baru saja merdeka, tapi para pendiri bangsa bingung, dasar negara kita apa ya? Supaya rakyat dari ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai agama bisa bersatu. Bung Karno, Bung Hatta, dan tokoh lain diskusi di UPKI. Dari sanalah lahir Pancasila dengan 5 silanya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Satuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 dasar ini ibarat fondasi rumah. Kalau fondasi rumah kuat, rumah tetap kokoh meski hujan, badai datang menerjang. Pancasila adalah fondasi rumah bagi rumah besar kita, Indonesia. Lalu, apa sih artinya kesaktian? Kesaktian Pancasila bukan berarti punya kekuatan gaib, tapi maksudnya Pancasila tahan dari berbagai ancaman. Setiap kali ada yang mencoba menggantinya dengan ideologi lain, rakyat Indonesia tetap memilih Pancasila. Jadi, Pancasila disebut sakti karena setiap kali diuji, dia tetap kuat. Ibarat bambu, kelihatan luntur, bisa goyang diterpa angin, tapi tidak mudah tumbang. Salah satu ujian terbesar Pancasila adalah pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Waktu itu, Partai Komunis Indonesia berusaha mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Bahkan, mereka melakukan tindakan kejam yang menewaskan para pahlawan revolusi. Tapi, rakyat Indonesia menolak ideologi itu. Pancasila tegak berdiri. Sejak saat itulah, setiap 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita ingat
Pancasila itu pernah diuji dan berhasil bertahan. Itu seperti perayaan kemenangan ideologi bangsa kita yang sangat kuat. Oke, kita ingat-ingat lagi. Biar lebih gampang, coba bayangkan begini. Kalian punya mainan kesayangan, tiba-tiba ada teman yang ingin merebut, bahkan mau merusaknya. Tapi kalian dengan sekuat tenaga mempertahankannya, karena mainan itu sangat berharga dan penting untuk kamu. Nah, itu sama saja seperti Indonesia mempertahankan Pancasila. Membayangkan pohon besar dengan akar yang kuat, badai datang, pohon bergoyang tapi tidak tumbang karena akarnya kuat. Pancasila adalah akar yang membuat Indonesia tetap berdiri. Nah, menurut kalian, apakah Pancasila masih penting hari ini? Saya, selaku konten kreator Ngopi Edukasi, menjawab tanpa pikir panjang. Jawabannya sangat penting. Era media sosial, kita sering lihat orang bertengkar karena berbeda pendapat. Ada juga berita bohong yang bisa memecah belah. Kalau kita memegang Pancasila, kita bisa menghindari hal itu. Sila Persatuan Indonesia, meski berbeda-beda pilihan, kita tetap satu bangsa. Sila kemanusiaan, kita menghargai teman untuk tidak membuli. Jadi, kesaktian Pancasila bukan hanya di masa lampau, tapi hidup dalam sikap kesehari-hari kita untuk sekarang, bahkan untuk tahun yang akan datang. Teman-teman, ingatlah, kita adalah penerus bangsa. Namun kesaktian Pancasila bukan tentang peristiwa sejarah, tapi tentang semangat hidup yang harus kita jaga setiap hari. Kalau dulu pahlawan berjuang dengan bambu runcing dan keberanian melawan penjajah, maka di zaman modern ini perjuangan kita berbeda. Kita berjuang dengan ilmu, karya, karakter, dan sikap saling menghargai. Memaknai Pancasila berarti mengamalkan nilai ketuhanan dengan menjaga ibadah kita dan menghormati yang berbeda, menghidupkan nilai kemanusiaan dengan peduli, tidak membuli teman, dan selalu menolong sesama, menjaga persatuan dengan tidak terpecah karena perbedaan, tapi justru bangga dengan keberagaman Indonesia, menghidupkan musyawarah dengan mau mendengarkan pendapat teman sebelum memutuskan sesuatu, dan menjalankan keadilan dengan bersikap jujur, adil, serta tidak mementingkan diri sendiri. Jadi, di era digital ini, kita menunjukkan bahwa Pancasila itu sakti adalah dengan menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan tetap pegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa. Kalian semua adalah harapan bangsa. Ingat, setiap langkah kecil, mulai dari belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai guru dan orang tua, sampai menjaga persahabatan, itu sudah menjadi wujud nyata menjaga kesaktian Pancasila. Teman-teman, Pancasila adalah kompas bangsa, kompas yang selalu menunjukkan ke arah kemana kita harus berjalan. Tiap 1 Oktober, kita berbakti hari kesaktian Pancasila, bukan sekadar seremonial, tapi agar kita tidak lupa bahwa bangsa ini pernah diuji yang sangat berat dan tetap berdiri karena Pancasila. Jadi, mari kita jaga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pakai teman yang berbeda, jujur, adil, dan gotong royong. Itulah Ngopi Edukasi episode kali ini. Ngobrol pintar, enak, dan berdedikasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak yang belajar dengan cara yang enak. Nah, saya juga ingin mendengar pendapat kalian. Tulis di kolom komentar. Menurut kalian, bagaimana cara generasi muda menjaga kesaktian Pancasila di era digital sekarang ini? Yuk kita diskusi sehat bareng-bareng. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lewatkan karena kita akan bahas topik yang gak kalah menarik tentang bagaimana Pancasila membimbing kita menghadapi era teknologi dan AI.
stay tune di channel kesayangan kita. Tetap semangat belajar dan salam multi edukasi. Ngobrol pintar, enak, dan berdedikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.